Ke-9. 1 2 3 4 5 6 7, mulai dari ketik 9 ini. Nah, ini tidak akan jadi buah ya sahabat jika tidak dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi hari ini ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat tidak dalam keadaan sehat walafiat dan dikasih rezeki yang melimpah hari ini dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemangkasan dan pemerapelan mentimun yang benar supaya bertumbuh lebat dan cukup dengan nutrisi. Ini di usia 5 minggu ya sahabat sudah berbunga. Nah, kita mulai ya. Untuk pemangkas tanaman mentimun atau pruning, tinggal buang saja cabang sulur dari batangnya. Lakukan pemangkasan saat tanaman tumbuh setinggi 30-60 cm. Kemudian pangkas setiap 1-2 minggu sekali ya sahabat petani. Selain itu, nah ini dipangkas nih. Ini juga yang satu ketiak dan yang kedua ketiak. Selain itu, Anda bisa menggunakan klip khusus tanaman untuk mengikatkan sulur mentimun di turus atau terali. Pemangkasan yang teratur akan menghasilkan panen yang lebih banyak dan lebih sehat. Anda bisa memangkas tanaman mentimun dengan mudah. Nah, ini perhatikan pemangkasan di sini di 2 cm di ketiaknya ya. Lalu kita buang ya. Nah, ini kita pangkas saja karena akan mengeluarkan nutrisi ke buah yang lain. Dan buang daun-daunnya yang sudah menguning. Nanti buah-buah tidak akan bengkok, tidak mudah bengkok karena nutrisi penuh dan cukup seimbang. Ini harus dibuang juga. Nah, kalau ada yang sudah berbuah begini, jangan dipangkas dulu ya, biarkan dulu sampai besar. Tapi kita pangkas dua daun saja. Nah, di sini ya sahabat, 2 daun saja dipangkasnya. Nah, dan biarkan di 2 ketiak ini, biarkan sampai besar. Ketika nanti sudah panen lalu kita pangkas. Nah, kita pangkas semuanya ya sahabat, buang daun-daunnya yang sudah menguning. Pangkas mentimun ya saat sulurnya sudah mencapai tinggi 30-60 cm ya sahabat, untuk hasil terbaik. Pangkas tanaman setelah ukuran cukup besar juga. Rata-rata Anda sahabat bisa memangkasnya setelah 3 atau 5 minggu sejak mentimun mulai tumbuh. Kalau tanaman dipangkas terlalu dini, pertumbuhannya tidak akan bagus dan sulurnya tidak bisa rusak. Pemangkasan ini akan membantu mendukung tanaman pada musim pertumbuhannya nanti. Buang sulur atau bunga yang rusak dan berpenyakit segera setelah Anda melihatnya untuk menjaga agar kesehatan tanaman tetap optimal. Periksalah mentimun di antara jadwal pemangkasan reguler. Atau kalau Anda melihat bagian yang kecoklatan atau layu, potonglah dengan gunting steak. Bagian yang rusak akan terus menyedot nutrisi penting bagi tanaman Anda sahabat. Susuri sulur utama tanaman untuk menemukan cabang sulur. Tanaman mentimun akan menubuhkan sulur yang panjang seperti ini ya sahabat, dan ini panjang dan kurus. Ini pada awal musim berbunga, sulur ini berasal dari batang utama sahabat,
Tanaman batang utama tanaman, carilah batang utama untuk menemukan cabang kecil dari batang tersebut, lalu potong. Buang 4 atau 5 cabang sulur yang tumbuh dari pangkal tanaman ya sahabat. Cabang sulur adalah batang lateral kecil yang tumbuh dari sulur utama. Tinggal petik saja menggunakan tangan pada pangkalnya dengan kemiringan potongan. Untuk mengidentifikasi cabang, carilah sulur-sulur berbulu yang berujung seperti bunga dan tumbuh dari batang utama. Kalau Anda tetap membiarkan cabang, secara umum hasil panen akan lebih kecil, akan lebih sedikit, dan buah mentimun akan tumbuh lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, kita akan menguji atau tutorial pengujian dari dua pohon ini, antara di pruning dan pruning. Memang buahnya akan lebih banyak yang mana, yang ini yang akan di pruning dan ini tidak ya sahabat. Pruning itu mulai dari tunas bawah, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kesembilan. Kita buang aja ya ini sulur airnya. Dan ini juga ya sahabat, ini yang akan di pruning dan ini tidak. Dan ini kemarin sulur-sulur air yang seperti ini sudah dibuang, banyak yang dibuang tuh. Dan ini tidak akan saya buang. Ini harusnya dibuang karena nutrisi dan nutrisi pupuk atau yang mengalir dari bawah ke atas akan terhambat, akan masuk ke sini, akan banyak diserap oleh ini sulur air ini. Buah yang banyak itu ada di ketiak yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari ketiak 9 ini. Nah ini tidak akan jadi buah ya sahabat jika tidak dipotong sulur-sulur yang paling bawahnya. Ini hanya jadi bunga saja. Kalau jadi buah juga akan bengkok-bengkok. Ini nantinya akan menjadi buah lurus kalau kita rutin untuk memangkasnya atau pruning, perampelan ya sahabat. Nah seperti ini kita harus, walaupun ini ada buahnya tuh, lihat ini ada buahnya nih, tetap kita harus merapelnya ya. Nah ya yang seperti ini juga, sulur air seperti ini semuanya harus dipotong kecuali yang mengikat seperti ini untuk menahan buah. Semua yang tidak tergunakan seperti ini harus dibuang karena cukup banyak menyerap nutrisi yang menyebabkan buah menjadi lambat atau bengkok. Nah, bengkok karena nutrisi terlalu banyak diserap oleh hal yang tidak berguna. Ini perlu dipotong ini. Nah ini juga harus dibuang nih sahabat. Nah walaupun berbuah tuh, tetap kita harus membuangnya karena buah yang di atasnya tidak akan berbuah. Buahnya akan bengkok-bengkok yang ke-9 ini tuh. Banyak kan yang nantinya kita akan menghasilkan buah yang lurus-lurus.
Seluruh air ini harus kita buang semuanya supaya penghasilannya maksimal. Dan saya tadi tutorial di sini untuk membuktikan bahwa seluruh air antara seluruh air yang dibuang dan tidak. Apakah memang seluruh air yang tidak buang akan menghasilkan bebek atau yang dibuang yang dipruning? Ini yang dipruning ya sahabat. Nanti kita buktikan ya. Ketika ketiak yang ke-9 mulai berbuah. Dan ini tidak saya buang ini, seperti yang sahabat lihat. Sepertinya ini akan berbuah banyak karena mempunyai cabang yang banyak juga yang tidak dipotong. Cabang-cabang ini nih. Ini juga seharusnya dibuang nih sahabat. Ini akan lurus buahnya karena nutrisi terlalu banyak diserap dari tanah, menyerap nutrisi. Tapi ke bagian nutrisi yang yang ke atas yang lebih banyak lagi buah dan daun. Daun dan buahnya yang lebih lebat, maka akan berjatuhan karena kekurangan nutrisi atau hanya yang kalau berbuah juga akan bengkok-bengkoknya sahabat. Karena kekurangan nutrisi, karena terserap oleh buah yang di bawah. Ini harus cepatnya dibuang ini. Ini usianya 28 hari. Diperkirakan 26 hari ya sahabat. Antara 25-28 hari saya lupa. Ini terlihat jarang karena sudah dipruning. Nanti buahnya akan lebat sekali. Semua bunga-bunga yang tumbuh akan menjadi buah karena cukup nutrisi. Terlihat jarang ini. Insya Allah tidak akan lama lagi panen. Saya menanam ini hanya 400 meter luasnya. Sudah dulu ya sahabat, sampai di sini saya dulu. Nanti kita lihat kelanjutan dari hasil eksperimennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat. Jangan lupa like dan subscribe.